Oke, welcome back to RG Cinema. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa update informasi airdrop terbaru yang mungkin akan penting untuk kalian simak karena ini updateannya cukup lumayan besar dan jadwal claim, withdraw, dan sebagainya. Jadi simak sampai akhir. Untuk daftar isi video bisa kalian cek di kolom komentar. Oke, yang pertama yang saya akan bahas adalah Town Station yang sudah ada update besar ya teman-teman, yang dimana ini kalian harus paham tentang ini ya teman-teman, dan jangan sampai salah kaprah dan salah penilaian ya. Di sini saya akan artikan saja biar lebih jelas ya teman-teman tentang postingan terbaru atau updatean terbaru di komunitas, karena ini infonya sangat lumayan penting. Langsung saja kita salin dan kita terjemahkan. Oke teman-teman, ini adalah infonya ya teman-teman. Kami baru saja menyelesaikan pemeriksaan penyalahgunaan, semuanya jelas dan cemerlang. Jadi yang kita tunggu dari kemarin adalah fase di mana mereka itu mengeliminasi bagi siapapun yang melakukan kecurangan ya. Dan ini sudah selesai. Dan inilah berita besarnya, airdrop musim 2 telah mendarat dengan selamat di kantong pengguna sah kami ya. Berarti nanti yang dapat jatah airdrop di season kedua ini adalah pengguna sah semua. Dan di sini kita disuruh untuk datang dan periksa akun Anda untuk mendapatkan hadiah Sooners yang bersemangat. Nah, di sini kan untuk jadwal pre-spool klaimnya itu masih sedang diproses bersamaan dengan klaim token. Tetapi kita sudah dapat melihat ya teman-teman, kita dapat berapa dari token pre-spool ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa token seperti Ash, Clay, Champ, Kelvin, CBD, PTI, Super, Sidus, dan Mr. Sun ya teman-teman, karena memang pre-spool yang didukung itu dari token-token tersebut yang sudah saya baca ya teman-teman. Di pre-spool juga terdapat Sun ya, Mr. Sun. Jadi ini agak sedikit berbeda. Dan kemudian untuk kotak rampasan NFT eksklusif dari Koko Community X milik Kokodi, kami akan memberikan pengumuman khusus saat token siap diklaim ya. Jadi kita bakal tunggu saja untuk pembagian NFT. Nanti kalau ada update terbaru untuk fase klaimnya, saya akan update juga ya teman-teman mengenai bagaimana cara klaim token Kokodi ini ya teman-teman, atau NFT-nya maksud saya. Jadi seperti itu. Nah, di sini mereka itu melakukan penghitungan ya teman-teman, token didistribusikan berdasarkan berat Anda dari dua cuplikan ini. Liga yang lebih tinggi, lebih banyak poin Sun, lebih banyak kunci, itu yang menjadi patokan di mana kamu mendapatkan banyak token pre-spool atau enggak ya. Jadi kayak gitu intinya di updatean terbesar terbaru dari Town Station. Oke, kita langsung saja buka bot aplikasinya. Oke, saya sudah berada di bot aplikasi. Di dalam postingan tersebut juga ada himbauan bahwa kita sedang dalam fase kita nunggu, yang dimana hitungan mundur akan jadwal claim dan juga withdraw token pre-spool. Nah, di sini di menu profil kalian bisa lihat ya teman-teman, ini adalah jumlah token pre-spool yang kita dapatkan, yang tentunya di token pre-spool itu didukung oleh Town Station atau Mr. Sun itu sendiri. Untuk pre-spoolnya ya teman-teman, ini pre-spoolnya bukan airdropnya ya teman-teman. Nah, di sini pre-spool itu token yang kita dapatkan hadiah saat kita mengerjakan season kedua kayak gitu. Nah, ini dihitung tuh dari liga yang kita peroleh ya teman-teman. Contohnya kalian di liga mana, perunggu, perak, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, untuk token Sun Mr. Sun-nya saya itu dapat sekitar 16.000. Ini di pre-spool. Untuk Metropolis atau Clay-nya itu dapat 246. Untuk Champ-nya dapat 134. Dan orang-orang juga berbeda ya teman-teman untuk pendapatan di pre-spoolnya, karena memang tingkatan orang berbeda-beda ya teman-teman. Karena ya sudah jelas di sini saya dapat segitu atau sekitar $12 ya teman-teman, itu karena saya berada di Liga Spire ya. Liga Spire itu ada sekitar persaingan 3.000 orang, makanya mungkin saya cuma dapat lumayan sedikit ya teman-teman, cuma $12 saja dari 3.500.000 kalau nggak salah, dari jumlah semua uang yang dijadikan pre-spool, walaupun dalam token-token yang berbeda ya teman-teman. Intinya nanti untuk token-token tersebut di menu profil ya teman-teman, atau di wallet ini ya teman-teman, kalian bisa withdraw. Tetapi untuk saat ini itu masih belum. Nanti
itu bersamaan dengan tombol klaim di airdrop season kedua dari Ton Station. Nah, ini hitungannya sendiri ya teman-teman, jumlahnya ya teman-teman. Nanti tombolnya itu bakal ada di sini ketika ingin melakukan withdraw airdrop season keduanya. Kalian dapat berapa untuk airdrop season kedua? Saya sendiri dapat 2.395.266 token ya. Itu no convert lagi sepertinya ya teman-teman. Dan ini cukup menyenangkan sekali ya teman-teman untuk update-nya, jadi lebih jelas untuk Ton Station. Nah, yang perlu kita lakukan untuk sekarang ini ya, kita sambil mengerjakan season ketiga ya, sambil nunggu hitungan mundur dari jadwal claim dan juga withdraw token per pool. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, pembahasan selanjutnya ya teman-teman, kita akan bahas yaitu Bombi, yang dimana memang sudah akan melanjutkan ke dalam tahap airdrop ya teman-teman, pembagian airdrop. Nah, di sini untuk Bombi itu sendiri itu listing dari berbagai macam exchange ya teman-teman. Yang pertama ada Bybit, ada Max, ada KuCoin, dan juga ada exchange besar seperti Bitget ya teman-teman. Dan itu fase klaimnya itu akan terjadi kapan? Di sini sudah tertera pada jadwalnya ya teman-teman. Per deposit to checks atau ke exchange itu pada tanggal 12 Juni ya. Jadi seperti itu. Dan di sini kalian itu bisa melakukan stack juga untuk mendapatkan token KP Bomb ya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, untuk ekosistem Ketizen memang yang dihitung seperti biasa lah ya. Transaction adalah number one. Emang ekosistem Ketizen seperti itu. Nah, di sini saya cuma beberapa kali transaksi dan itu pun check-in. Dan itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Intinya saya lebih banyak ke gratisannya pada saat memainkan Bombi. Maka dari itu kalian bisa cek airdropnya, kalian itu dapat berapa ya teman-teman. Nih, di sini saya cuma dapat 221. Mungkin ini nggak seberapa ya teman-teman, karena untuk total supply-nya itu 10 billion ya. Kalau FDF yang akan diedarkan uangnya itu sekitar 1 billion, itu mungkin akan cukup lumayan ya. Saya dapat sekitar 200 ribuan. Tetapi kalau FDF-nya kecil ya wassalam, dan ini abu ya bagi yang gratisan. Tetapi bagi yang top up mungkin lebih lumayan ya teman-teman, dapatnya sekitar 3.000-an token dan seterusnya ya. Jadi di sini seperti yang kita lihat tadi, itu nanti bakal listing di beberapa exchange seperti Bybit, Bitget, ada Max, ada KuCoin, dan yang lainnya ya teman-teman. Ini kurang familiar menurut saya ya teman-teman, karena biasanya yang saya pakai ya Bybit, Bitget, dan Max, dan KuCoin gitu. Itu yang paling saya ngerti sih. Kalau yang lainnya ini belum saya pakai ya, belum pernah pakai. Nah, di sini kalau kalian ingin stack bom itu dapat API 1000%. Tetapi ya orang aku cuma dapat 221, ngapain di stack kayak gitu ya teman-teman. Nanti itu tidak ada gas fee sepertinya ya teman-teman untuk fase klaimnya. Jadi mungkin bisa jadi hanya memotong jumlah saldo ini ataupun tidak perlu memotongnya ya teman-teman, intinya seperti itu. Berarti nanti kita tinggal klaim ke exchange kayak gitu. Nah, di sini nanti mungkin saya klaimnya ke Bitget karena saya lebih pakai Bitget ya teman-teman. Nah, untuk lanjutan ekosistem mungkin akan dilanjutkan ke fase kedua ya. Jadi saya nggak main lagi sih sepertinya, karena memang sudah saya usahakan secara gratis tetapi kurang memuaskan. Jadi ya seperti itulah ya, kita cari airdrop lainnya yang lebih menguntungkan walaupun gratis, seperti Ton Station. Oke, selanjutnya ada kabar terbaru dari airdrop Foreverland yang termasuk dalam airdrop legend, karena dulu dapatnya cukup lumayan ya teman-teman. Dan ini untuk harganya juga akan saya cek di exchange ya teman-teman. Ini pas saya klaim itu di Get.io dan beberapa checks lainnya yang tersedia pas kemarin-kemarin ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan bahas dulu ya teman-teman untuk update-annya. Dan di sini ada himbauan buat kalian yang main season pertama tetapi pas itu lupa tidak melakukan klaim ke exchange ya teman-teman. Dan itu diberi waktu sampai 8 Juli ya. Untuk klaimnya pun agak sedikit berbeda. Kalian harus kunjungi situs ini ya teman-teman, yang di sini dashboard, kemudian kalian koneksikan ke yang di Telegram, kemudian ini muter-muter apakah kalian elik atau enggak ya. Ini bagi yang lupa melakukan klaim ke exchange dulu ya teman-teman, karena metode
yang bukan di dashboard itu sudah ditutup ya teman-teman di menu pos Telegramnya. Jadi kalian harus lewat sini untuk melakukan klaim ya. Bagi yang main season pertama tetapi lupa nggak klaim ke exchange. Kalau saya udah sih soalnya. Kemudian kabar yang paling penting yang baru mulai menambang Foreverland Point untuk saat-saat ini ataupun pada saat pembagian airdrop pertama kemudian langsung lanjut season kedua ya teman-teman, dan kalian klaim terus karena kabar bagusnya ya teman-teman, Foreverland Point itu akan segera di-convert di kuartal 3 2025. Itu mencakup Juli, Juni, Agustus. Juli, Agustus, dan September. Oke, jadi akan di-convert ke Forever dan kemudian dapat di-withdraw ke exchange itu kuartal 3 ya untuk season kedua ini ya teman-teman. Cukup lumayan deket ya teman-teman, dan apa yang harus kita lakukan untuk saat ini adalah mengumpulkan lebih banyak poin ya, dan kemudian akan ada detail instruksi setelah kuartal 3 ya. Kita akan ketemu lagi untuk pembahasan Foreverland di kuartal 3 untuk melakukan penarikan Foreverland. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya karena kita sudah menunggu cukup lama sih untuk fase kedua ini, sudah menambang juga cukup lama. Nah di sini kalian dapat lihat sendiri ya teman-teman. Di sini kalian tinggal nambang-nambang aja. Kalau ininya sudah penuh pasti ada peringatan di botnya ya teman-teman untuk diklaim. Kalau enggak tokennya bisa di stall sama yang lainnya ya teman-teman, player lain. Nah di sini juga uniknya kalian itu bisa nonton iklan dibayar ton dan itu bisa langsung di withdraw. Untuk minimal withdrawnya kalian tinggal klik saja akun kemudian klik withdraw. Di sini minimal withdrawnya adalah 0,02 ton dan itu mungkin ya teman-teman kalau kalian perlu gas fee dan sebagainya, solusinya bisa main Foreverland, nonton iklan doang dibayar ton kayak gitu ya teman-teman. Nah intinya untuk cara bermainnya untuk Foreverland kalian tinggal cari saja video saya sebelumnya mengenai Foreverland. Gampang banget ya teman-teman, kalian cuma tinggal nunggu doang seperti ini. Atau melakukan pembelian NOD POS, saya beli 2 ya teman-teman, dan itu nggak sia-sia karena memang tahap kedua akan segera dibagikan untuk airdrop Foreverland. Oke, pembahasan selanjutnya adalah Workdogs, karena saya cukup penasaran dengan proyek airdrop ini ya teman-teman. Dan kita akan langsung saja ulik ya teman-teman untuk harga token Workdogs sendiri itu salah satu tokennya itu sampai dengan $5 loh teman-teman. Dan ini adalah airdrop. Dan untuk tokennya sendiri sudah listing di DEX. Kalian bisa cari di Tonekeeper. Pasti ada namanya token WD yang gambarnya seperti ini ya teman-teman. Tulang warna putih dan backgroundnya merah. Kayak gitu. Di sini sebenarnya ini airdrop seperti apa, kita bakal saja buka dan review ya teman-teman. Karena memang pembagian airdropnya sendiri belum dilaksanakan. Nah, di sini kalian dapat melihatnya sendiri ya teman-teman. Tugas kita di sini gimana? Tugas kita di sini itu kalian bisa membeli pre-sale untuk satu token WD Workdogs itu kalian bisa beli dengan $5. Berarti $5 itu kalian hanya dapat satu token WD itu di pre-sale ya, atau penjualan pertama. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini kalau kalian ingin dapetin gratis dengan cara tidak beli ya kalian tinggal kerjain aja misi atau event ya teman-teman, yang dimana muncul di menu tugas di bawah sendiri ya teman-teman. Nah di sini ada juga menu mitra dan terdapat beberapa misi dengan imbalan minimal poin WD ya teman-teman atau Workdogs. Jadi kalau kalian sudah dapat poin ini 1000, kalian bisa kalian bisa konferensi poinnya menjadi token WD yang akan segera dilistingkan ya teman-teman nih. Tukarkan token dalam permainan Anda untuk menjadi token yang akan terdaftar mendatang ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Intinya kita tugasnya cari poin atau token Workdogs, kemudian kita konferensikan menjadi WD. Untuk setiap 1000 itu dapat satu token. Kayak gitu ya teman-teman. Intinya kalau kita beli ya $5 cuma dapat satu token WD. Ya.
Kalau kalian nggak percaya, harganya cukup lumayan mahal, kita bisa cek di Townkeeper. Nah, ini saya sudah berada di dalam Townkeeper ya teman-teman. Malahan di Townkeeper itu sendiri, token WD jika kita punya satu saja itu dapat sekitar 5,3 ton ya teman-teman, seperti itu. Dan itu apakah nyata atau enggak ya teman-teman, kalian bisa main aja sendiri ya teman-teman, dengan catatan jangan beli pre-sale-nya, tetap main gratis. Ya, kalau nyatanya emang nanti listing dengan minimal 1 WD 5 dolar, ya kita akan jackpot di situ ya teman-teman. Tetapi himbauan buat kalian, kadang token yang sudah listing juga kadang bisa nipu kayak gitu ya teman-teman. Intinya kalian main saja gratisan dan cobain aja dan kumpulin lebih banyak poin ya teman-teman, karena memang dari himbauan yang tadi di komunitas itu akan segera listing juga untuk token WD. Bukan listing sih, pembagian airdropnya. Nah, jika memang nanti untuk satu doxnya itu 5 dolar ya teman-teman, dan kalian itu baru main dapat 5 biji token WD, ya itu sangat lumayan karena memang progresnya ini diposting pada Juni tanggal 10 ya teman-teman. Dan itu progress is going very well, dan tinggal 5 hari lagi ya teman-teman, kayak gitu. Ya apa salahnya kalian bisa main ya teman-teman, siapa tahu memang beneran untuk satu token WD itu 5 dolar. Dan kalian yang baru main pun akan untung, kayak gitu ya teman-teman. Tinggal ketika kalian dapat poinnya, kalian bisa konversikan ke WD. Di sini saya punya 54 karena saya main pas awal airdropnya, tetapi nggak terlalu login ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Himbauan buat kalian, tetap stay for free ya. Apalagi airdrop ini masih belum terlalu jelas. Jadi walaupun kalian cuma dapat 5, kalau nyatanya nanti satunya 5 dolar itu sudah untung ya teman-teman. Kalian login aja, siapa tahu nanti memang beneran dibagikan untuk tokennya, kayak gitu. Ya teman-teman, itulah himpunan ya teman-teman dari beberapa airdrop yang saya bahas. Kalian bisa cek di kolom komentar untuk daftar isinya. Dan semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Jangan lupa gabung ke Airdrop Hunter Indonesia untuk menemukan informasi terupdate dan lebih cepat yang biasanya saya posting. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, see you the next video. Bye-bye.